Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, kita akan belajar pelajaran tematik. Hari ini kita sudah memasuki tema 9, subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku cetak dan buku LKS tema 9, sambil digarisbawahi hal-hal yang dirasa penting. Dan juga apabila ada yang penting dari tema 9 ini, silahkan kalian catat di buku catatan tematik kalian. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. 1. Dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kita dapat mengetahui perkiraan cuaca. 2. Satelit cuaca dapat mengirimkan informasi kepada penduduk di bumi tentang perkiraan cuaca. 3. Stasiun bumi merupakan stasiun yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit buatan. Contoh stasiun bumi berada di Jatiluhur, Jawa Barat. Yang keempat, modernisasi adalah suatu perubahan masyarakat dalam seluruh aspeknya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. 5. Faktor-faktor yang memengaruhi modernisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, perkembangan di bidang politik dan ideologi. Ketiga, kemajuan di bidang perekonomian dengan penerapan sistem efisiensi dan produktivitas. 4. Perkembangan di bidang pelaksanaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Memajukan bidang industri dan pertanian. 6. Terciptanya stabilitas nasional agar hidup tentram, aman, dan damai. 6. Dampak positif modernisasi antara lain yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, tingkat kehidupan menjadi lebih baik. 7. Berikut ini adalah dampak negatif modernisasi antara lain yang pertama, kita menjadi mempunyai kebiasaan baru atau pola hidup konsumtif. Nah, ini tidak baik ya. Pola hidup konsumtif itu berarti suka berfoya-foya, sering membeli barang ya. Kedua, memiliki sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri, egois. Itu tidak boleh ya. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan, berarti mulai meniru budaya barat, seperti berpakaian tidak sopan, ya. Lalu juga berperilaku mengandung kekerasan dan lain-lain ya. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, ya. Lanjut kita ke pelajaran PPKN yang pertama. Musyawarah penting dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi dalam menghadapi bersama yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Dengan musyawarah maka akan tercapai kesepakatan yang memuaskan banyak pihak. 3. Perbedaan pendapat tidak akan menjadi masalah asalkan pelaksanaan musyawarah tetap mengacu pada prinsip musyawarah. Keempat, contoh pelaksanaan musyawarah yang pertama pada dunia pendidikan contohnya adalah pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, rapat komite, dan lain-lain. Kemudian contoh pelaksanaan musyawarah pada lingkungan keluarga, misalnya adalah diskusi pemilihan tempat liburan, diskusi pembagian tugas di rumah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, contoh pelaksanaan musyawarah pada lingkungan masyarakat, yaitu pemilihan ketua RT atau RW, rapat kegiatan desa, dan lain-lain. 5. Asas kekeluargaan harus menjadi asas tertinggi dari musyawarah mufakat. 6. Pelaksanaan musyawarah sangat penting untuk menghindari adanya perselisihan dan pertikaian agar kita dapat hidup rukun, aman, dan tentram. Setelah pelajaran PPKN, kita masuk ke pelajaran IPA. Yang pertama, bulan adalah satelit bumi. Bulan tidak mempunyai cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya matahari. Kedua, pengaruh gravitasi bulan ini dapat menyebabkan terjadinya pasang surut air laut
dan pemanjangan waktu pada hari di bumi. Ketiga, jarak orbit bulan dari bumi saat ini adalah sekitar 30 kali dari diameter bumi. Nah, hal ini yang menyebabkan ukuran bulan yang muncul di langit ini hampir besar dengan ukuran matahari, sehingga memungkinkan bulan untuk menutupi matahari dan mengakibatkan adanya gerhana matahari total. Keempat, bentuk bulan selalu berubah-ubah setiap harinya, mulai dari tidak tampak, kemudian ada bulan sabit, bulan purnama. Nah, bulan purnama ini biasanya muncul pada hari ke-14 atau hari ke-15, lalu mengecil kembali dan hilang ya pada hari ke-29 atau ke-30. Sekarang kita masuk ke SBDP yang pertama. Pengertian tari kreasi baru adalah tari klasik yang diaransemen ulang dan dikembangkan kembali sesuai perkembangan zaman, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2. Beberapa tari kreasi dapat kita lihat pada karya-karya, contohnya adalah karyanya Bagong Kussudiardja dan karyanya Sauti. Ketiga, berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi baru, diantaranya yang pertama ada tari nguri dari Sumbawa, tari kuntulan dari Jawa Tengah, tari merak dari Jawa Barat, tari rorongigel dari Yogyakarta, tari kupu-kupu dari Bali, tari Banjar Kemuning dari Jawa Timur, tari Manipuren dari Jawa Tengah, tari Yapong dari Jakarta, tari Manuk Rawa dari Bali, dan tari Garuda Nusantara. Keempat, unsur utama dalam tarian yaitu adalah gerak tari ya. Ini adalah unsur utamanya yaitu gerak tari. 5. Adapun unsur pendukung karya tari yaitu ada tata busana, tata rias, properti tari, dan iringan musik. Setelah SBDP kita lanjut ke bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian membaca adalah salah satu kegiatan untuk menggali informasi. Kedua, pengertian cerita fiksi adalah karya sastra yang berupa rekaan atau hasil imajinasi dari pengarangnya dan bukan atas kejadian nyata. Ingat ya, kalau fiksi itu tidak kejadian nyata, melainkan hanya imajinasi pengarangnya. Ketiga, membaca cerita fiksi dapat memberikan manfaat kepada anak untuk mengetahui dan mengidentifikasi informasi, pesan, serta unsur-unsur dalam cerita tersebut. Keempat, pelukisan tokoh dalam suatu teks fiksi adalah pelukisan pribadi tokoh agar pembaca dapat mengerti dan mengetahui bagaimana rupa, kepribadian, dan watak tokoh dalam cerita itu. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama penjelasan dari Miss Novi mengenai tema 9, subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.